Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Welcome back to Nabila channel. And I still wanna say, for the newcomer, I wanna say welcome to my channel, welcome to my class. But don't forget to subscribe, like, and share this video if you think that this video is useful. Oke, langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang tenses. Tapi di sini ada dua tenses yang ingin kita perbandingkan, yaitu simple present tense dan simple past tense. Karena kedua tenses ini kelihatannya mirip, tapi ada perbedaan pada bagian-bagian tertentu. Jadi langsung saja ya, kita bahas perbandingan dari simple present tense dan simple past tense. Well, now let's see the meaning of present and past. Nah, di sini kita bisa lihat jelas bahwa present dalam bahasa Indonesia itu berarti saat ini, sementara past dalam bahasa Indonesia itu berarti lampau. Jadi dari artinya saja ini sudah sangat jelas penggunaannya ya. Untuk present tense itu digunakan untuk sesuatu yang masih berlangsung saat ini, sementara past tense adalah satu tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu di waktu lampau. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu the definition of simple present tense. Di sini dikatakan bahwa in general, the simple present expresses events or situations that every day exist always, usually, habitually, they exist now, have existed in the past, and probably will exist in the future. Jadi di sini dikatakan bahwa simple present ya, sesuai dengan artinya tadi, sebenarnya menggambarkan sesuatu yang sifatnya kebiasaan dan ini berlangsung secara rutin. Dan bisa saja sih sebenarnya terjadi di waktu lampau, tapi juga masih kemungkinan berlanjut di waktu yang akan datang, atau continually, sesuatu yang berkelanjutan ya. Kemudian untuk simple past tense dikatakan bahwa at one particular time in the past this happened, it began and ended in the past. Jadi kalau simple past berbeda dengan simple present. Di sini untuk simple past tense itu digunakan untuk sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Dimulainya itu di waktu lampau dan juga berakhir saat itu juga, dan sekarang sudah tidak ada kaitannya lagi. Jadi itu perbedaannya ya. Untuk simple present tense digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kebiasaan ya. Semisal kita adalah pelajar saat ini, kita adalah pelajar di SMA Negeri 10 Goa. Nah, itu kita menggunakan, kalau kita mau menyatakan bahwa saya adalah siswa di SMA Negeri 10 Goa, itu kita menggunakan simple present tense. I am a student of ya SMA Negeri 10 Goa. Itu menggunakan simple present tense. Tapi ketika kita sudah alumni dan bukan lagi menjadi siswa, tapi sebelumnya kita adalah siswa, itu kita bisa menggunakan simple past tense. Oke? Ya, untuk lebih jelasnya, let's see the time illustration of simple present tense and simple past tense. Jadi untuk simple present tense, kita lihat yang garis ini ya, itu adalah now. Now artinya sekarang ya. Nah, kalau kita lihat waktunya, simple present tense itu berlangsung secara continuous ya, secara berkelanjutan. Dia bisa saja dimulainya di waktu lampau, tapi terus menerus dan probably happens in the future juga. Oke? Kemudian untuk simple past tense
tidak melewati now, dia tidak melewati waktu sekarang karena dia terjadinya di waktu lampau. Nah, seperti itu kurang lebih ilustrasi waktu dari simple present tense and simple past tense. Nah, sekarang berbicara tentang adverbs of time atau keterangan waktu dari simple present tense dan simple past tense. Jadi, seperti yang Mem katakan tadi, karena simple present tense itu merupakan kebiasaan atau habitually, maka keterangan waktunya itu sering sekali menggunakan kata always, usually, seldom, never, sometimes, often, frequently, generally, dan seterusnya ya. Jadi keterangan waktunya itu menjelaskan sesuatu yang berkelanjutan. Jadi misalnya every morning, ya, setiap pagi, itu sudah kebiasaan. Misalnya saya berdoa setiap pagi, itu kita menggunakan simple present tense. I pray every morning. Oke. Kemudian untuk simple past tense, keterangan waktunya karena dia lampau, maka keterangan waktunya juga sesuatu yang bentuknya lampau seperti yesterday, kemarin, atau yang menggunakan kata last, ya. Misalnya last week, pekan lalu, last month, last year, dan seterusnya. Atau semisalnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 days ago, 2 months ago, ya, seperti itu. Kemudian in dalam kurung year, pada tahun berapa. Jadi kalau sekarang misalnya sekarang ini tahun 2021, lalu yang kita mau bahas itu adalah tahun 2000 atau bahkan sebelumnya, ya, itu kita menggunakan simple past tense karena sesuatu yang sudah lampau. Oke? Jadi ini bisa juga sebenarnya bulan, ya. Misalnya in January, misalnya sekarang kan bulan Februari, maka kalau kita ingin menyatakan sesuatu yang terjadi di bulan Januari kemarin itu boleh. Misalnya in January 2021, ya, seperti itu. Well, now look at the example. Jadi ada 2 kalimat di sini. Kalimat pertama, Tom watch television every day. Yang kedua, kalimat kedua, Tom watched television last night. Jadi ada yang di bold di sini, yaitu kata kerjanya. Kata kerja untuk kalimat pertama itu watch, bentuk pertama ditambahkan es. Nah, kita silakan diperhatikan dulu perbedaannya. Sementara di kalimat yang kedua itu menggunakan kata kerja kedua. Keterangan waktunya juga yang kalimat pertama itu adalah everyday dan kalimat kedua adalah last night. Nah, sekarang kita lihat dulu the structure. Nah, di situ untuk kalimat pertama, ini adalah contoh kalimat simple present tense. Untuk simple present tense itu menggunakan verb one. Watch itu menonton, ya. Di sini dia menggunakan verb one. Tapi perlu diperhatikan kalau subjeknya third person singular atau orang ketiga tunggal. Saya kira paham, ya, apa itu orang ketiga. Nah, kalau kita mau mengatakan orang ketiga itu berarti bukan I and you, bukan saya dan kamu, tapi ada orang ketiga. Cuman orang ketiganya di sini tunggal. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya kita tambahkan s atau is. Jadi kasusnya sama dengan kalimat yang pertama. Karena subjeknya di sini adalah Tom, dan Tom di sini adalah orang ketiga dan tunggal, ya. Bukan I dan bukan you. Orang ketiga tunggal, maka kata kerja digunakan pertama tapi kita tambahkan is. Nah, itu untuk simple present tense. Lalu untuk kalimat yang kedua tadi bentuknya
seperti ini ya. Ini adalah simple past tense. Jadi untuk simple past tense itu menggunakan verb to. Kata kerjanya kebetulan ini watch adalah kata kerja reguler ya. Jadi beraturan, sehingga kata kerja keduanya kita tinggal menambahkan di atau ed di belakangnya. Untuk lebih lanjut, untuk mengetahui perubahan kata kerja, silahkan dibuka kamus, maka di situ akan ada perubahan kata kerja reguler dan irregular. Kalau kata kerjanya reguler, maka itu artinya beraturan, itu tinggal ditambahkan di atau ed. So, remember that simple present tense using verb 1 while simple past tense using verb 2. Okay? Sekarang kita pindah ke negative sentence. Jadi sebelum lanjut, kalimat itu ada 3 ya. Ada yang positive sentence, ada negative sentence, dan nanti juga ada interrogative sentence. Untuk positive sentence itu adalah kalimat positif ya. Kalimat positif bukan berarti isinya semuanya positif, tapi di dalamnya itu semua dikerjakan. Istilahnya tidak ada kata tidak atau bukan. Sementara untuk negative sentence, ciri khasnya dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat yang ada kata tidak atau bukannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu diartikan not. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, let's look the example. Simple present tense. Contohnya di sini, Tom doesn't watch television every day. Tom tidak menonton TV setiap hari. Kalau di kalimat positifnya tadi, Tom menonton televisi setiap hari. Itu positifnya. Sementara negatifnya, Tom tidak menonton TV setiap hari. Sama dengan past tense ya, negative sentence-nya itu menggunakan kata tidak atau bukan, sementara di bahasa Inggris itu not. Silakan diperhatikan pola kalimatnya, ada yang berbeda sedikit dengan positive sentence-nya. Nah, di sini ada rumusnya. Kalau kalimat simple present tense berubah ke negatif, maka kita dibantu dengan kata do atau does. Namun setelah do atau does itu ditambahkan not. Jadi kalau do not ditambah do not itu kita bisa menyebut don't ya. Sementara untuk does not kita bisa menyebutnya doesn't. Lalu untuk simple past itu cuma satu kata bantunya, yaitu did. Atau kita bisa singkat did not, itu kita bisa singkat dengan didn't. Mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa simple present tense ada 2, yaitu do dan does. Jadi seperti tadi kasus di positive sentence itu ada third person singular, orang ketiga tunggal. Jadi kita kembali ke subjeknya. Kalau orang ketiga tunggal atau third person singular itu menggunakan does ya. Jadi seperti tadi Tom di kalimat positifnya itu menggunakan kata kerjanya ditambahkan s atau is. Sementara untuk di negative sentence-nya itu dibantu dengan kata does, bukan do. Oke, sampai sini paham ya? Oke, let's move to the interrogative sentence. Untuk interrogative sentence sebenarnya sama ya dengan negative sentence, kurang lebih sama kata bantunya. Untuk di simple present tense ada kata bantu do dan does, sementara di simple past itu dibantu dengan kata did. Cuman ada perbedaan pola kalimat di interrogative sentence and positive sentence. Kalau kalian perhatikan tadi di positive sentence itu subjeknya duluan, the subject comes first. Subjek ada di awal kalimat, sementara di interrogative sentence kata bantunya yang muncul duluan. Nah, sekarang kita lihat contoh pertama di simple present tense. Does Tom watch TV every day?
Nah, ini menggunakan kata bantu does karena subjeknya adalah Tom ya. Tapi Tom atau subjeknya bukan di depan tapi di belakang does. Ini artinya apakah Tom menonton TV setiap hari? And then untuk contoh kalimat kedua, do you watch TV every day? Apakah kamu menonton TV setiap hari? Di sini menggunakan do ya karena subjeknya adalah you. You ini bukan orang ketiga tunggal tapi orang kedua. Oke? Next, untuk simple past tense dibantu dengan did. Jadi sama sebenarnya polanya, kata bantunya duluan. Did Tom watch TV last night? Cuman dia menggunakan did karena keterangan waktunya adalah last night. Sementara yang kalimat sebelumnya itu menggunakan everyday, maka kata bantunya adalah does karena dia simple present tense. Well, remember, untuk simple present tense itu kata bantunya sama dengan negative sentence, dia menggunakan does dan do. Sementara simple past tense menggunakan kata bantu did dan jangan lupa the question mark atau tanda tanya. Jadi mengingatkan kembali untuk di kalimat positif atau positive sentence tadi untuk simple present itu menggunakan kata kerja pertama, sementara di simple past tense menggunakan kata kerja kedua. Tapi kalau kalian perhatikan untuk negative sentence dan interrogative sentence itu menggunakan kata bantu dan kata kerjanya semua kembali ke bentuk pertama. Jadi di interrogative sentence tidak ada lagi kata kerja kedua dan tidak ada juga penambahan s atau is di simple presentnya. Well, before we continue, let's see this quote which is use simple present tense. That a picture is worth 1,000 words. Ini adalah secara tersirat, kalau kita perhatikan ini adalah salah satu contoh kalimat yang menggunakan simple present tense, tapi maknanya luar biasa. A picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar itu menggambarkan beribu kata. Sometimes ya. Well, now let's move to the nominal sentence. Sebelum melanjut, berbicara tentang tenses, sentence itu terbagi dua. Ada verbal sentence dan nominal sentence. Kalau verb, ini kata kuncinya ini adalah verbal, verb ya. Verb ini berarti kata kerja. Kalau verbal sentence itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Semisal, saya makan, itu makan adalah kata kerja, maka dia tergolong verbal sentence. Dia tidur, tidur adalah kata kerja, itu adalah verbal sentence. Sementara nominal sentence itu adalah kata kerja yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Semisal, saya berada di dalam kelas, itu bukan itu nominal sentence, bukan verbal sentence karena di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Di situ kalimatnya langsung keterangan bahwa dia berada di dalam kelas. Nah, itu ada pola tersendiri. Karena untuk nominal sentence in every tenses, jadi untuk semua ini, untuk semua tenses ya, berlaku untuk nominal sentence karena tidak memiliki kata kerja, maka mesti dibantu oleh auxiliary verb. Auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu. Nah, mungkin kalian sering mendengar istilah to be. Nah, ini auxiliary verbnya di sini adalah penggunaan to be. Untuk simple present tense ada 3 to be yang berlaku, yaitu am, is, dan are. Sementara untuk past tense, to be-nya ada 2, yaitu was and were. Nah, penggunaan was di sini pengganti am, is ya, kalau untuk lampaunya. Sementara are itu pengganti were. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Kapan kita gunakan am? Itu kalau subjeknya adalah I, maka kalimatnya akan menjadi I am bla bla bla. Lalu untuk is itu digunakan kalau subjeknya she, he, atau it. Atau juga misalnya nama orang tidak menggunakan
kata ganti atau pronoun tapi langsung nama orangnya, itu bisa menggunakan is, ataupun benda tapi tunggal. Ya, kalau bendanya tunggal atau satu itu menggunakan is to be-nya atau the. Misalnya ini contohnya the table is. Mejanya cuma satu, maka menggunakan kata bantu is. Kemudian are digunakan kalau subjeknya you, they, we, dan jamak atau plural. Ya, kalau dia lebih dari satu itu menggunakan are. Nah, kalau di sini the tables are, jelas mejanya lebih dari satu, makanya menggunakan to be are. Nah, sekarang kita pindah ke was. Seperti yang Mem bilang tadi, was itu adalah pengganti am atau is. Jadi subjek yang menggunakan am atau is itu menggunakan was di simple past tense. Jadi subjeknya adalah I, she, he, it, ataupun nama orang. Bisa juga benda yang tunggal ya kalau dia lampau. Sementara were itu bisa juga menggunakan yang subjeknya I kalau sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sesuatu yang mustahil terjadi, itu kita sering menggunakan I were. Misalnya pengandaian if I were a president atau if I were a god, itu kan tidak mungkin, maka itu kita sering kita bisa menggunakan to be were untuk subjek I. Then ada you, they, we, atau benda yang lebih dari satu. Well, let's see the example. Yang kalimat pertama di situ, he is at school every morning. Ini adalah simple present tense. Dia ada di sekolah setiap pagi. Ini kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Ini adalah nominal sentence, maka dibantu dengan auxiliary verb atau to be is. Kenapa is? Karena subjeknya adalah he. Oke. Untuk kalimat kedua, he was at school 2 days ago. Dia ada di sekolah 2 hari yang lalu. Ini adalah kalimat simple past tense, lampau. Maka to be-nya adalah was. Next, untuk negative sentence ya dan interrogative sentence tidak terlalu sulit karena hampir sama dengan verbal sentence yang tadi. Negative sentence itu akan kita tambahkan not, tapi tidak ada kata bantu lain lagi. Untuk nominal sentence kita tinggal tambahkan not di belakang to be. Maka kalimat yang tadi he is at school every morning menjadi he is not atau he isn't at school every morning. Lalu untuk interrogative sentence-nya, is he at school every morning? Kata bantunya, auxiliary verb-nya atau to be-nya pindah ke depan menggantikan posisi subjek. Jadi bertukar ya. Apakah dia ada di sekolah setiap pagi? Itu artinya. And then untuk simple past tense, he wasn't at school 2 days ago. Dia tidak ada di sekolah 2 hari yang lalu. Nah, diperhatikan. Di belakang to be ada not, ini negative sentence, was not atau wasn't at school 2 days ago. And then untuk negative sentence-nya sama polanya, to be-nya pindah ke depan menjadi was he at school 2 days ago. Apakah dia ada di sekolah 2 hari yang lalu? Okay, let's try to answer this question. What do you usually do after dinner? Apa yang biasanya kalian lakukan setelah makan malam? Okay, let's try to answer. Coba kita jawab. Ya, jadi kalau kita menjawab kalimat ini kira-kira tenses apa? Okay, very good. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan ini, karena yang ditanyakan adalah what do you usually, apa yang biasa, ini menanyakan kebiasaan ya, maka kita akan menjawab dengan menggunakan kalimat simple present tense. Jadi kita bisa menjawab I usually, misalnya setelah makan malam kita biasanya menonton TV, kita akan menjawab I usually watch TV after dinner.
Atau I usually read a novel after dinner. Dan saya kira masih banyak lagi yang bisa menjawab ini ya dengan kebiasaannya sendiri. And then now let's see the second question. What did you do after dinner last night? Nah, di pertanyaan ini coba diingat-ingat kembali apa yang kalian lakukan setelah makan malam tadi malam. Karena ini pertanyaannya adalah last night, bukan kebiasaan. Ini menanyakan sesuatu yang sudah lampau, yaitu tadi malam. Coba, apa yang kalian lakukan setelah makan malam tadi malam? Jadi semisal saya tadi malam setelah makan malam itu mengerjakan PR, maka kalimatnya akan menjadi I did my homework after dinner last night. Saya mengerjakan PR saya setelah makan malam tadi malam. Kenapa did? Karena menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja kedua dari do atau mengerjakan itu adalah did. Atau misalnya tadi watch ya, I watched TV after dinner last night. Dan saya kira masih banyak lagi apa yang dilakukan tadi malam setelah makan malam. Well, this is the end of my presentation. As you can see here, there is a quote by Albert Hubbard. Happiness is a habit, cultivate it. Jadi katanya di sini adalah kebahagiaan itu merupakan sebuah kebiasaan. Jadi budayakanlah. Well, thank you very much for your attention. See you on next meeting. And then if you have any questions, feel free to ask. Have a nice day.